Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, sebelumnya perkenalkan nama saya Rina Mimsa Aprianto dengan NIM 2403040005. Saya Hasan Askari dengan NIM 2403040015. Saya Muhammad Farid Anjalan Wibowo dengan NIM 2403040013. Saya Maulana Askar dengan NIM 2403040008. Kami akan melakukan mini riset mengenai peran organisasi mahasiswa Muhammadiyah dalam pembentukan karakter mahasiswa. Nah, kami ada beberapa narasumber. Mungkin langsung saja kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Ya, kita lanjut ya. Ini kami ada narasumber. Salah satu narasumber ya, anggota IMM dari Fakultas Teknik Desain. Nah, ini merupakan pentolan ya benar ya pentolan apa namanya ya garda terdepan lah dari penggerak aktivis Muhammadiyah di UMP. Sebenarnya perkenalan Mas. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sagi Chandra Rahman. Saya merupakan mahasiswa semester 4 jurusan Teknik Informatika di UMP, dan saya juga bergabung dengan IMM Sabitul Haji Teknik Sanhait, dan yang itu merupakan IMM Komisariat di Teknik di UMP. Ya, sejak kapan Masnya itu aktif di IMM dan apa alasan utamanya bergabung di IMM ini? Nah, jadi saya itu pernah bergabung IMM pada tahun 2024. Pada saat awal masuk perkuliahan, saya langsung bergabung dengan IMM. Alasannya kebetulan saya juga jadi kader Muhammadiyah yang aktif di lingkungan sebelum di UMP maksudnya. Jadi saya juga ingin mengambil peran di Orkom juga di UMP dengan masuk ke IMM sendiri. Kemudian apa perbedaan yang Anda rasakan pada diri sendiri sebelum dan sesudah aktif di IMM? Mungkin kayak sebenarnya kan di lembaga LASIS ya. Kasih itu saya di sana jadi relawan bukan. Bukan. Ya intinya itu yang lembaga itu. Terus setelah masuk IMM itu gimana? Ya setelah masuk organisasi ya baik IMM dan lain-lain, terutama IMM itu ya saya belajar bahwa di organisasi itu penting itu bisa merubah mindset saya. Terus saya juga bisa saya tahu lah bagaimana cara membuat kegiatan yang benar seperti apa, cara musyawarah yang benar seperti apa, forum cara menyampaikan sebuah pendapat di forum seperti apa, itu saya belajar di IMM ini. Jadi ya manfaatnya banyak lah buat saya. Ya. Mungkin itu pertanyaan dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Oke, baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya, yaitu kegiatan IMM apa yang paling berpengaruh terhadap pembentukan karakter Anda? Nah, terus gimana sih proses nilai keislaman dan kemuhammadiyahan dalam kegiatan tersebut? Nah, yang pertama kegiatan yang paling berpengaruh menurut saya itu Masta ya. Itu itu tuh sebuah kegiatan di mana ospek ya, mungkin yang teman-teman tahu itu relevannya itu ospek, berarti ospeknya itu ospek ya dari IMM sendiri lah, karena di UMP juga merupakan kampus Muhammadiyah, jadi masih ada IMM, dan IMM itu menyelenggarakan masa, dan itu masa ta'aruf. Ya di situ saya belajar banyak ya, kayak bagaimana itu sebuah kegiatan besar itu diadakan, karena di situ juga kita menggunakan sekitar 1.000 orang mahasiswa baru seperti itu kan, itu bukan hal yang mudah ya, dan saya juga baru belajar bagaimana cara membuat kegiatan yang besar itu berjalan seperti apa. Terus ternyata ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, banyak rapat juga gitu, dan ya itu sangat berkesan bagi saya. Dan di situ kita juga menerapkan nilai-nilai Islam, nilai Islam Ya, nilai Islam sama nilai kemuhammadiyahan. Ya kita tentu saja ketika membuat acara itu didasari dari nilai-nilai Islam ya, seperti waktunya sholat ya, kita utamakan sholat terlebih dahulu dibanding kegiatannya dengan takbir. Dan nilai-nilai Islam itu tidak luput lah dari kegiatan tersebut. Terus
yang satunya nilai Muhammadiyah. Ya karena masa itu juga pengenalan awal, jadi di acara itu juga kita malah lebih mengenalkan Muhammadiyah pada apa ya, maba baru yang baru masuk, sehingga itu juga menambahkan eh, nilai perkaderan kepada mahasiswa baru tersebut. Itu sih. Baik, mungkin cukup aja ya pertanyaannya. Kita lanjut ke wawancara selanjutnya. Makasih. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas Aki ya. Ini saya salam dulu. Yes. Oke, langsung saja. Menurut Anda, karakter apa sih yang paling penting dimiliki mahasiswa saat ini? Mahasiswa ya, kalau berbicara mahasiswa ya, menurut saya itu yang pertama itu rajin, karena balik lagi ya, kita itu di sini itu juga belajar. Jadi kalau kita nggak rajin juga buat apa, hanya apa gitu ya, nggak ada gunanya juga. Terus yang kedua itu sifat yang harus kita sadari juga kesadaran, karena kita sebagai mahasiswa juga mempunyai tugas itu agent of change atau agen perubahan, yang dimana sekarang juga negara tidak baik-baik saja, banyak kebijakan yang tidak sesuai lah dengan harapan rakyat dan lain-lain. Ya itu kita juga sebagai garda depan rakyat, kita juga harus sadar akan hal itu, dan juga kita harus menyampaikan aspirasi rakyat. Kita harus berani menyuarakan tuntutan tersebut kepada aparat-aparat tersebut. Itu dua sifat yang harus dimiliki lah menurut saya untuk para mahasiswa sekarang, seperti itu. Lalu bagaimana sih IMM membantu anggotanya untuk mengembangkan karakter tersebut? IM sendiri untuk mengembangkan karakter tersebut itu ada beberapa bidang di IMM yang mereka itu menjalankan proker-prokernya untuk membantu kader itu mengembangkan sifat tersebut kayak gitu. Misalnya di manajemen di HPKP sendiri, ada di bidang HPKP itu ada pelatihan yang namanya itu manajemen aksi. Jadi di situ tuh para kader dan mahasiswa itu belajar bagaimana sih aksi yang benar. Jadi mereka itu turun aksi itu bukan hanya turun promo kayak gitu, mereka belajar bagaimana tata cara mengolah aksi yang benar, dari pra-aksi, terus teklab, sampai pelaksanaan aksi yang benar itu seperti apa. Ya kita apa ya, mengajarkan mereka itu bagaimana mengembangkan sifat mereka itu di IMM. Jadi mereka bergabung ini dengan IM itu bukan hanya sekedar bergabung, tapi juga mereka menerima manfaatnya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertanyaan dari saya. Mungkin dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari teman saya. Saya akan melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya kepada Mas Aki. Mas, saya mau bertanya nih, apakah terdapat kendala dalam mengajak mahasiswa untuk aktif berorganisasi? Tentu ada ya, itu juga mesti hampir dirasakan beberapa organisasi lain juga ya, karena saya juga ketemu di organisasi lain. Nah, aktifan juga salah satu masalah besar lah, itu biasanya ada beberapa anggota yang bertemu kader yang masih ada kegiatan juga ya, karena kita itu di sini juga kan mahasiswa ya, kita punya tugas lain yang utama yaitu belajar. Nah, jadi nggak semua orang itu ya punya waktu untuk meluangkan waktu di acara kayak itu. Jadi ya tapi kita terus berusaha menggandeng mereka, melakukan mereka agar mereka tetap bisa ikut ataupun aktif di organisasi ini, IMM ini ya. Tapi ya kita tidak memaksa mereka sebagai ya sebagaimana harusnya, karena itu hak mereka gitu, dan tugas mereka juga belajar. Jadi ya kita hanya mengarahkan dan mengajak, tidak memaksa seperti itu. Lalu selanjutnya ini Mas, menurut Anda, apa yang membedakan IMN dengan organisasi mahasiswa lainnya dalam pembentukan karakter itu apa Mas? Perbedaannya ya karena IMM ini organisasi Islam ya, tentu perbedaannya lebih ke nilai-nilai Islam. Jadi di ideologi IMM sendiri ada nilai-nilai Islam yang terkandung lah. Jadi bukan hanya kita belajar tentang masalah umum, ideologi umum, kita juga belajar ideologi Islam seperti itu. Selanjutnya Mas, apa pesan Anda kepada mahasiswa yang belum tertarik mengikuti organisasi kemuhammadiyahan? Ya, ayolah kita bergabung sebagai kader di organisasi Muhammadiyah, terutama IMM, karena ketika kalian join itu kalian bukan hanya sekedar bergabung, tapi kalian juga mendapatkan manfaat, relasi, dan banyak manfaat lainnya. Jadi ayo bergabung di IMM. Oke, ini Mas last question.
Menurut Anda, apakah organisasi mahasiswa Muhammadiyah masih relevan untuk pembentukan karakter generasi muda di era digital saat ini? Dan itu mengapa? Tentu saja itu berpengaruh ya, karena itu bisa membangun apa sih, sebuah perilaku yang baik ya, karena sebuah lingkungan itu menentukan bagaimana orang itu akan berkembang. Jadi ketika teman-teman bergabung di organisasi terutama di MMI ya, apa ya, nilai pemikiran kalian juga akan apa sih namanya, berkembang lah sesuai dengan lingkungan tersebut. Dan di MM juga kita sering kayak bermusyawarah terus berdiskusi yang itu akan membuka pola pikir mereka lah. Jadi ya ilmunya juga bertambah, relasinya bertambah dan lain-lain, banyak manfaat lah seperti itu. Mungkin terima kasih Mas Zaki atas waktu yang diberikan. Mungkin itu saja wawancara dari kelompok kami. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah,